Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3C yang diketuai oleh Muhammad Fajar Syarif Hidayatullah dan saya sebagai anggota Nabil Septian Med akan memaparkan hasil esai kami yang berjudul Pemanfaatan Carbon Dots dari bahan biji jagung sebagai alternatif masalah pencemaran limbah cair industri. Hal yang melatar belakangi esai kami di mana perkembangan industri di era pembangunan saat ini berkembang sangat pesat. Diharapkan, sektor industri memberikan sumbangsi dalam hal peningkatan ekspor, penambahan devisa, maksimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dan energi. Kemajuan sektor industri yang membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi juga mempunyai dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut terjadi seperti pencemaran lingkungan yang sangat merusak ekosistem sekitar. Limbah industri yang paling banyak mencemari lingkungan yaitu adalah limbah cair. Sebagian besar limbah cair industri dapat ditangani dengan mudah menggunakan sistem biologis karena polutan utamanya berupa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Polutan-polutan tersebut umumnya berbentuk tersuspensi atau terlarut. Carbon dots merupakan jenis karbon yang termasuk dalam material berpendar dengan stabilitas kimia dan biokompatibilitasnya. Bahan karbon berstruktur nano ini memiliki emisi efisien dalam rentang cahaya tampak yang menunjukkan pengembangan penghasil emisi karbon yang baik sebagai katalis. Emisi carbon dots berasal dari elektron yang mengalami perpindahan dari single state ke keadaan dasar berupa foton yang menyebabkan terjadinya pendaran pada carbon dots. Sifat-sifat inilah yang menjadikan carbon dots sebagai alternatif masalah pencemaran limbah cair industri. Nah, untuk metode dalam penyusunan karya ilmiah ini, kami menggunakan literatur dari ketiga jurnal ilmiah yang telah kami review sebelumnya, serta proses tinjauan dilakukan dengan mencari jurnal ilmiah dengan topik yang sama, berbasis data yang dilakukan sejak 1 Juni sampai 15 Juli. Jadi kali ini saya akan memaparkan pembahasan dan juga hasil dari apa yang kami idekan di poster ilmiah kami. Jadi untuk yang pertama, yang pasti solusi dari inovasi yang ditawarkan pada poster kami itu, kami ingin membuat produksi secara massal pembuatan CDS carbon dots dari biji jagung karena memang salah satu bahan organik yang murah dan mudah ditemukan. Lalu pertama untuk pemilihan bahan, di sini kami menggunakan bahan terbaik dari jurnal-jurnal sebelumnya, di mana bahan terbaiknya itu merupakan minyak, dan minyak itu bisa dibuat dari jagung. Nah, di sini kami memilih jagung mutiara atau flint corn dengan nama lain Zeamys var indurate yang merupakan salah satu jenis jagung yang banyak ditanam di Jawa. Dan juga untuk karakteristik dari jagungnya juga bagus, yakni berbentuk bulat, licin, mengkilap, dan juga keras, sehingga memiliki daya tahan yang lebih baik. Lalu untuk metode yang kami gunakan untuk pembuatan CDS ini, ada metode sintesis hidrotermal, di mana ini merupakan salah satu teknik dari pengkristalan menggunakan temperatur tinggi dan juga tekanan tinggi. Jadi di sini pembuatannya kita mempersiapkan 20 gram biji jagung yang dicampur dan dihaluskan dengan 50 ml aquades yang kemudian dilarutkan dan juga disaring untuk memisahkan ampasnya. Lalu nanti diambil 60 ml saja hasil saringan untuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 300 derajat selama 150 menit. Nah, nanti akan dihasilkan cairan yang berminyak yang sudah menjadi carbon dots itu sendiri untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai penjernih limbah cair industri. Nah, di sini sebelum kita menggunakan CDS yang sudah kita buat, pastinya kita memerlukan percobaan terlebih dahulu apakah carbon dots yang kita buat itu baik dan juga layak untuk digunakan sebagai pembersih cairan industri gitu, limbah industri. Jadi untuk karakteristiknya kami menggunakan karakterisasi fotoluminescence atau PL. Jadi yang merupakan karakterisasi untuk mengukur sifat dari CDS itu sebelumnya yang bergantung pada kepadatan fotoeksitasi elektron yang akan menunjukkan sifat permukaan bahan dan nantinya juga dapat mendeteksi material secara lebih rinci. Jadi untuk karakterisasinya pada jurnal yang telah kami baca itu menggunakan alat laser Pico yang nantinya akan dibaca oleh komputer PL yang dilakukan dengan mengambil 2 mili sampel larutan saja untuk nanti dikarakterisasi PL. Lalu kita juga menggunakan uji fotokatalis, di mana yang merupakan reaksi perpaduan antara fotokimia dengan katalis yang melibatkan cahaya serta katalis yang yang mempengaruhi laju reaksi seperti itu. Nah, untuk uji fotokatalis kali ini kita mempersiapkan 6 gelas sampel di mana masing-masing itu sebanyak 80 mili limbah
limbah yang akan kita bersihkan seperti itu, yang nantinya akan dilapisi masing-masing carbon dots setebal 10 mili. Nah, itu nanti setiap gelasnya itu dijemur dengan waktu yang berbeda. Gelas pertama 0 jam, gelas kedua 6 jam, gelas ketiga 12 jam, gelas keempat 18 jam, gelas kelima 24 jam, dan juga gelas terakhir 30 jam. Lah, kami dari uji fotokatalis tersebut, kita akan mendapatkan analisis pengolahan citra digital, di mana itu merupakan salah satu metode analisis yang akan menghasilkan intensitas black and white dengan hasil tingkat kepekatan dan banyaknya partikel dalam suatu medium yang difoto. Nah, dalam percobaan kali ini tuh hasil uji fotokatalis itu selanjutnya dapat dianalisis dengan pengolahan citra digital ini menggunakan kamera, di mana hasil diperoleh dari yang pertama dulu, karakterisasi fotoluminescence. Kita menghasilkan bahwa hasil intensitas pendarannya atau intensitas pencahayaannya itu adalah sebesar 42 AU dengan panjang gelombang 504 nanometer dan energi gap sebesar 2,46 elektron volt, yang menunjukkan bahwa CDS ini dapat dimanfaatkan sebagai penjernih limbah cair industri. Lalu untuk yang kedua, pada uji fotokatalis yang menggunakan analisis pengolahan citra digital, itu didapatkan hasil bahwa semakin lama waktu penjemuran itu akan semakin baik untuk mereaksikan CDS kepada limbah yang akan kita bersihkan. Nah, di sini dari hasil penganalisisan itu menggunakan analisis pengolahan citra digital dapat diamati bahwa semakin lama larutan dijemur di bawah matahari menyebabkan peningkatan nilai intensitas black and white. Hal ini disebabkan karena dengan semakin lamanya waktu penyinaran matahari, maka zat pengotor akan lebih banyak terdegradasi selama proses fotokatalis. Nah, komponen pengotor yang terdegradasi ini akan mengurangi kerapatan medium, sehingga cahaya yang datang dan dipantulkan pada permukaan larutan akan semakin menurun. Intensitas warna yang semakin tinggi menunjukkan bahwa larutan semakin jernih. Dari seluruh percobaan dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa carbon dots dapat digunakan sebagai katalis penjernih limbah cair industri. Carbon dots dari biji jagung ini dinilai ekonomis karena bahan dapat ditemukan berlimpah di petani sekitar. Hasil sintetis carbon dots yang dianalisis dengan karakterisasi fotoluminescence mendapatkan nilai intensitas pendarahan sebesar 42 AU dengan panjang gelombang 504 nanometer dan energi gap sebesar 2,46 elektron volt, yang mana berada pada rentang energi GAP carbon dots yang baik untuk digunakan. Carbon dots biji jagung ini dinilai efektif digunakan sebagai material katalis karena memiliki degradasi warna dan menghasilkan larutan yang lebih jernih jika dilakukan perlakuan fotokatalis. Sekian pemaparan dari kami. Jika ada kesalahan dalam pelafalan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.